Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kedua ini saya juga mau mengulang bahwa proses take pada recording musik itu sangat-sangat di diseriusin karena dengan hasil take yang bagus kalian akan bisa langkah-langkah selanjutnya itu dengan mudah kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik bahwa untuk take yang bagus, pertama kalian harus mengenal bahwa dalam koneksi instalasi itu ada dua, balance dan unbalance, mono dan stereo. Itu yang penting yang kalian pahami itu karena itu basic banget. Untuk balance itu selalu ada 3 poin. Pin 1 ground, pin 2 itu bisa positif, bisa negatif tergantung alatnya. Pin ketiga itu negatif atau positif. Tapi kebanyakan pin 2 adalah untuk positif dan 3 adalah negatif. Di alat-alat khusus, contohnya seperti BSS, itu di pin 3 ya, pin 3 itu positifnya. Tapi hampir semua itu ada di pin 2. Kemudian untuk unbalance itu selalu ada ground sama positif. Sedangkan untuk kalau seandainya pakai kabel 3, negatifnya digabung dengan ground. Itu ingat ya. Jadi konektor semuanya konektor XLR itu kan ada 3 pin, ada kabel 3. Itu kamu solder aja 3-3-nya di masing-masing titik poinnya itu, titik pinnya itu. Jadi 1 ground, 2 positif, 3 negatif. Kemudian semuanya mau ke akai atau pon, seperempat pon unbalance. Seperempat pon unbalance berarti ground sama negatifnya itu harus digabung. Yang di ujung ponnya ini, kemudian yang positif itu sendiri, ya, yang di tengah-tengah. Kemudian untuk stereo biasanya kita di event-event gede kita pakai kabel laptop ya, kabel 1/8 pon, boleh namanya bisa juga 1/3 TRS yang kecil itu ya. Jangan lupa itu berbeda sekali bahwa yang kecil 1/8 pon sebagai contoh bahwa kabel laptop yang 1/8 pon, kalau menurut bahasa saya 1/8 pon atau 1/3 TRS seperti ini ya. Di sini fungsinya bukan balance, tapi dia fungsinya adalah stereo karena menyangkut ada 2 kabel. Kalau 2 kabel itu selalu boleh dikatakan namanya stereo. Yang satu untuk kiri, yang satu untuk kanan, ya. Jadi ujungnya di sini adalah 2 kiri, yang di sini 2 kanan atau bolak-balik terserah, nggak apa-apa. Yang penting 2 kiri, 2 kanan. Yang ini adalah negatif dan ground digabung, ya. Negatif dan ground digabung. Karena kabel ini isinya 3. Ingat ya, saya ulangi lagi bahwa di sini ujung itu kiri, tengah itu kanan, dan di sini adalah negatif dan ground digabung, kiri kanan semua 4 kabel digabung di ujung sini. Ya. Di sini masing-masing, sini yang 2 plus kanan, yang di sini 2 plus kiri, ya, dan negatif sama groundnya digabung. Ketemu lagi dengan saya Samsul Komar sebagai
pendiri dari Network Audio, dan saya pendiri dari Air Production, dan studio recording ini dengan nama 243, saya juga pendirinya. Di sini saya mau menjelaskan bahwa dalam recording itu ada dua tempat, ya, control room dan take room. Control room bisa juga ada yang sebagai tempat server, ya, tapi kita nggak punya. Dan take room, biasanya control room terdiri dari beberapa peralatan, yaitu komputer, mixer, ya, yang ada di sini, ruangan di sini. Sedangkan untuk take room itu rata-rata peralatan mikrofon. Yang ada mikrofonnya selalu ditempatkan kepada take room, karena di sana tidak ada boleh terjadi kebocoran-kebocoran. Karena di proses rekaman mic jangan sampai ada kebocoran. Sedangkan kalau semuanya take gitar direct, ya, gitar direct atau apa aja yang direct itu boleh di control room, ya, karena dia tidak akan terganggu dengan suara kebocoran, ya. Dengan adanya treatment mikrofon sama direct, ya, DI atau line langsung, itu kita harus bedakan. Karena kalau mikrofon dengan banyak kebocoran, ada suara manusia, ada suara AC, ada suara getaran mobil, ada suara apapun yang mengganggu, itu kita harus mengulang lagi take-nya, ya, kita harus mengulang lagi take-nya. Jadi untuk jenis-jenis rekaman yang menggunakan mikrofon harus ditempatkan salah satu ruangan yang boleh dikatakan kedap suara dan mempunyai akustik yang bagus, minimal akustik yang bagus, ya, gitu. Kalau semuanya akustiknya nggak bagus, ya kita mencoba bagaimana, apakah kita membutuhkan reverb ruangan itu atau tidak, ya. Di episode yang kedua ini, yang perlu saya ingatkan lagi, jangan sampai listrik kita turun, ya. Itu beberapa kali pengalaman kita, baik itu di recording live ataupun di recording studio ataupun recording iklan. Kalau electrical power, listrik kita turun, itu sangat mengganggu sekali. Jadi pastikan kabel listrik, ya kan, konektor plug and play-nya si konektor listriknya itu semua harus benar-benar sangat bagus. Istilahnya sangat bagus, bukan yang mahal, tapi koneksinya betul-betul dikencengin dalamnya, ya kan. Terus seragam, semuanya warna biru itu di ground, warna hitam atau coklatnya itu di positif, ya, kuningnya di ground, yang tadi birunya itu di netral, ya. Itu semua harus seragam semua, ya. Kalau bisa beli kabelnya jangan gado-gado, ya. Beli kabel semuanya mereknya Eterna, pakai Eterna, pakai Jembo, pakai Federal, semua pakai Federal semua. Karena apa? Karena pengkodean warna itu sangat kita butuhkan. Karena keteledoran kru, keteledoran soundman, ya, audioman, itu pasti ada aja, namanya manusia, ya. Itu yang perlu kita pikirkan. Kita bisa pakai 2 colokan, ya, Jerman system, pakai 3 colokan yang kayak AC itu UK system, atau Jepang, sah-sah aja semua tidak ada masalah. Yang penting peseragaman koneksi
yaitu pewarnaan dan apa namanya, eh, mengkaitkan kabel sama konektornya itu harus betul-betul sip